Terdengar jelas, Pak. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan diskusi topik yang berikutnya yaitu tentang desain produk, barang, dan jasa. Ya, jadi keputusan tentang produk ataupun jasa merupakan salah satu keputusan penting di dalam manajemen operasional. Oke, eh, nah kita akan mendiskusikan mengenai hal ini. Nanti kalau ada teman-teman yang akan bertanya, langsung interupsi saja ya. Tolong Mas Rizky untuk memfasilitasi. Karena saya nggak bisa melihat teman-teman yang ada di kelas. Baik, eh, jadi saya ingin mulai dari sebuah anekdot. Sebetulnya ini artinya panjang ya. Sumber yang aslinya itu dari judulnya Origins of Three Swing Pictures. Ini sebuah anekdot yang menceritakan bahwa seringkali perusahaan itu menganggap remeh mengenai pentingnya kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan atau mereka kehendaki. Jadi seringkali bahkan kalau ketika tidak serius mengkomunikasikannya, maka sering kita mendapatkan mispersepsi tentang apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi gambar sebelah kiri menyampaikan secara ringkas bagaimana konsumen menjelaskan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana project manager memahaminya. Lalu gambar ketiga itu menunjukkan bagaimana engineer merancangnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana para teknisi membuatnya. Tapi akhirnya ketika dipasang gitu ya, sebetulnya konsumen itu menghendaki sebuah produk yang boleh jadi sangat sederhana dan meleset dibanding dengan apa yang dibuat oleh perusahaan. Jadi eh, lucu tapi tidak lucu gitu ya. Jadi ini yang seringkali dihadapi oleh karena itu salah dua ahli Jepang, Yuji Akao dan Shiguro Mizuno itu mengusulkan pendekatan quality function deployment. Nanti kita akan bahas tentang itu. Pesannya adalah bahwa perusahaan itu semestinya lebih banyak mendengar apa yang diharapkan oleh konsumen. Dan pengingatan dari Sidiki itu dibilang perusahaan itu boleh saja bergerak sangat cepat merespon, tetapi kalau salah ya tetap saja salah gitu ya, meskipun dia bergerak cepat, kalau ke arah yang salah ya artinya akan meleset. Itu betapa pentingnya kita punya fokus yang baik dalam merespon kehendak konsumen. Oke, hari ini kita akan mendiskusikannya beberapa hal. Satu tentang pemilihan barang dan atau jasa, kemudian bagaimana mengembangkan produk-produk baru, lalu proses dari product development itu sendiri atau biasanya disebut dengan NPD, New Product Development. Kemudian isu-isu apa saja yang biasanya kita hadapi dalam merancang sebuah produk, baik itu barang dan ataupun jasa. Lalu continuum dari product development itu sendiri. Kemudian kita akan membahas meskipun sering diabaikan gitu ya, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sebuah produk. Kemudian bagaimana mendokumentasikannya karena ini hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan ya. Lalu merancang pelayanan, jadi produk yang dimaksud tentu bisa saja berbentuk barang ataupun jasa gitu ya. Kemudian bagaimana mengaplikasikan pohon keputusan. Kita pernah belajar ya mengenai ini ya dalam perancangan produk. Kemudian bagaimana melakukan transisi kepada proses produksi. Itu yang dibahas di dalam chapter ini. Oke. Jadi tujuannya kita akan mengenali tentang siklus hidup produk ya secara umum,
Product life cycle itu sangat penting karena ini seringkali berkaitan dengan teknologi life cycle maupun organizational atau business life cycle. Meskipun tidak selalu berhimpitan persis, tapi ada kaitannya. Kemudian bagaimana menjelaskan sistem pengembangan produk, lalu bagaimana kita caranya membangun house of quality atau rumah kualitas. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan house of quality. Dan menjelaskan bagaimana time-based competition itu diimplementasikan dengan manajemen operasional. Ada yang pernah dengar house of quality? Belum ada? Ada ngacung? Ada yang ngacung nggak? Nggak ada. Oke. Baik, nanti kita akan diskusikan. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah menjelaskan bagaimana produk, barang, dan atau jasa itu didefinisikan dalam konteks manajemen operasional, lalu menjelaskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk produksi, karena tentu saja bagian produksi itu butuh referensi atau rujukan bagaimana mereka melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan bagaimana customer atau pelanggan berpartisipasi di dalam perancangan dan delivery atau penyampaian jasa, ya. Dan juga menerapkan decision trees untuk isu-isu produk, ya. Decision trees itu adalah pohon keputusan, ya. Di decision analysis kita belajar. Baik, organization exists to provide goods or service to society. Jadi pada dasarnya sebetulnya organisasi itu ada karena ingin atau akan menyampaikan nilai atau value kepada customer dan masyarakatnya. Value dalam bentuk apa? Value dalam bentuk barang atau goods, ya, produk goods dan atau jasa. Gitu, ya. Itu yang kerangkanya tentu saja filosofinya adalah menyampaikan value, tapi dalam bentuk barang, gitu ya, dan atau jasa. Nah, kenapa itu penting? Karena produk-produk yang bagus, ya, yang memenuhi syarat, yang sesuai dengan keinginan customer itu adalah kunci dari keberhasilan perusahaan ataupun organisasi non perusahaan. Ya. Dan seringkali organisasi yang dinilai berhasil itu berfokus pada produk-produk inti. Mereka berhasil menetapkan produk intinya dan berhasil mengembangkannya dengan sebaik-baik. Customers by satisfaction. Jadi customer itu pada dasarnya menghendaki atau membeli kepuasan, kan, bukan hanya sekedar adanya produk atau jasa tertentu, tapi mereka menghendaki adanya kepuasan dari mengkonsumsi produk barang ataupun jasa. Oke. Dan hal yang mendasar atas strategi organisasi itu tentu berimplikasi terhadap fungsi operasi bagaimana yang harus dilakukan agar bisa mewujudkan kepuasan pelanggan tersebut. Oke. Nah, siklus hidup hampir semua produk kan punya siklus hidup, ya, dan itu tentu saja terbatas. Biasanya kita bisa memprediksinya juga. Nah, ini membutuhkan bagaimana kita bisa menggali, merancang, dan mengembangkan produk-produk baru yang tepat, gitu ya. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan, gitu ya. Perusahaan lain sudah mengembangkan produk yang lebih baru, kita masih berkutat dengan produk-produk yang lama. Akan sulit kita bisa bersaing dengan baik di pasar yang kita tekuni. Kemudian tentu saja perusahaan
tidak cukup berhenti di dalam membuat produk, barang, dan atau jasa. Tapi juga perlu membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat, komunikasi yang kuat dengan customer, kemudian tentang produk, proses, dan pemasok. Ya. Karena semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Itu sebabnya spesialisasi yang berkembang yang semakin penting dari manajemen operasional itu antara lain adalah supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasok. Ya, kalau di Indonesia kan. Nah, produk-produk yang baru yang berhasil lah yang bisa generate revenue bagi perusahaan. Sebab kalau tidak, ya produk-produk yang gagal tidak akan bisa menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Itu sebabnya keputusan tentang produk, baik itu barang dan atau jasa, merupakan salah satu keputusan penting di dalam manajemen operasional. Kurva ini menunjukkan bagaimana perusahaan ya bersaing melalui produk. Ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa untuk 5 tahun terakhir katanya bahwa semakin berhasil perusahaan menjual produk di dalam industri atau pasar itu semakin tinggi kemungkinan dia menjadi leader dalam market tersebut. Ya. Jadi misalnya industri leader ditunjukkan oleh kurva yang warna biru ini. Kemudian yang berikutnya adalah warna hijau, top third, jadi 3 terbesar. Kemudian middle third itu ya mungkin ketiga di tengah, dan bottom third, jadi ketiga yang paling akhir. Ini ditunjukkan dengan kurva yang paling kanan. Oke, ini menunjukkan betapa pentingnya kita bisa menguasai market melalui produk, barang, dan atau jasa. Jadi pada dasarnya tujuan dari keputusan produk itu adalah mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari marketplace dengan memberikan keunggulan daya saing. Ya intinya itu sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk. Jadi tentu kita perlu mengidentifikasi sebetulnya segmen pasar yang mana yang kita tuju, karakteristiknya seperti apa yang mereka kehendaki, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita ikut dengan strategi yang disarankan oleh Michael Porter di bukunya tahun 1985 tentang competitive strategy, dia menyampaikan bahwa pada dasarnya semua perusahaan, apapun itu, ya perusahaan bergerak di bidang apapun, itu pada dasarnya punya 3 pilihan strategi generik yang dia istilahkan ya generic strategy. Yang pertama adalah melakukan diferensiasi, jadi mengembangkan produk yang berbeda dengan produk pesaing, ya dengan berinovasi dalam produk tersebut dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan misalnya oleh Schuldis Hospital. Schuldis Hospital adalah sebuah rumah sakit yang punya fokus spesialisasi, ada yang tahu nggak? Yaitu di penyakit hernia. Gitu. Jadi jarang sekali rumah sakit di Amerika Serikat yang fokus ke situ. Jadi dia berani berspesialisasi di situ. Jadi orang-orang yang punya masalah berkaitan dengan hernia pastilah berangkatnya ke rumah sakit ini karena eh, terkenal merupakan rumah sakit yang punya spesialisasi dalam penyakit hernia. Itu contoh ya, melakukan strategi diferensiasi. Atau yang kedua melakukan strategi biaya gitu. Jadi
oke nggak apa-apa gitu ya, kita bersaing dengan perusahaan yang lain, tapi kita akan menawarkan biaya yang lebih kompetitif, yang lebih murah gitu ya, tanpa mengorbankan kualitas dari produk dan atau jasa yang kita tawarkan. Itu dilakukan oleh Taco Bell. Taco Bell ini adalah eh, brand name untuk perusahaan makanan Meksiko ya. Jadi ada di situ macam-macam lah. Saya dulu waktu di sekolah di Amerika itu sempat kerja di eh, rumah makan Meksiko, tapi untuk yang delivery gitu ya, luar biasa tidak mudah gitu ya menjadi karyawan di rumah makan di sana itu. Kita harus gerak cepat mendeliver gitu ya. Kalau terlambat dimarahin konsumen. Dan itu kita tugasnya bukan hanya delivery gitu. Biasanya juga di bagian dapur harus mencuci karena makanan Meksiko itu kan lengket-lengket ya. Ada kejunya, ada lemaknya dan sebagainya. Itu harus disemprot dengan air yang mengalir dengan tekanan tinggi. Nah, tapi bersaingnya di situ. Jadi makanan-makanan seperti Taco Bell itu menawarkan makanan Meksiko, Mexican food gitu ya. Itu yang relatif terjangkau ya, apakah itu keripiknya dan sebagainya itu. Jadi mereka bersaingnya di situ. Meskipun di Amerika rumah makan Taco Bell ini banyak sekali, ataupun rumah makan Meksiko banyak sekali. Yang ketiga, kalaupun tidak di dua yang pertama ini tidak melakukan diferensiasi, tidak melakukan low cost, itu adalah cara yang fokus gitu ya, yaitu apa? Memberikan rapid response. Jadi respons yang sangat cepat ketika konsumen membutuhkan apa, perusahaan sedapat mungkin meresponnya lebih cepat dari pesaingnya. Itu yang dilakukan oleh perusahaan otomotif seperti Toyota gitu ya di Jepang. Jadi mereka eh, tidak mudah untuk bisa bersaing di biaya gitu ya karena mereka ingin membuat mobil yang bagus, kualitasnya bisa bersaing, juga mungkin tidak bisa terlalu berbeda dari mobil-mobil yang lain kan begitu Toyota mengeluarkan produk yang baru, yang merek lain juga cepat sekali meniru gitu ya. Jadi tidak mudah. Oleh sebab itu kelebihannya Toyota itu adalah merespons customer dengan cepat. Nah ini tiga hal inilah yang menurut Michael Porter itu bisa dilakukan dalam menerapkan strategi produk. Mau yang berbeda dari pesaing atau lebih murah atau kita bisa memberikan respons yang cepat gitu ya. Ketiga-tiganya bisa berkontribusi atas upaya kita membangun competitive advantage atau keunggulan daya saing. Oke, yang berikutnya kita ingin diskusi mengenai product life cycle atau siklus hidup produk. Ini menyangkut tentang proses dan durasi atau panjangnya waktu di mana produk itu diperkenalkan kepada konsumen atau kepada pasar sedemikian sehingga pada suatu saat dia akan decline. Decline itu menurun ya. Kemudian ya sudah hilang dari pasaran. Karena apa? Karena mungkin produk tersebut dianggap obsolete atau kadaluarsa atau kalah bersaing oleh produk yang lebih baru. Itu jadi ukuran dari life cycle kira-kira seperti itu. Dan itu perlu kita cermati. Kenapa? Karena pastilah produk yang dibuat oleh perusahaan cepat atau lambat ya akan meninggal gitu ya, mati gitu ya. Eh, karena tadi pasti ada produk-produk yang lain yang lebih baru ya. Kita bisa melihat di handphone, komputer gitu ya, nggak ada produk yang langgeng selamanya gitu. Akan selalu digantikan oleh produk baru yang lebih baik, lebih murah gitu ya. Atau mungkin tidak tidak selalu lebih murah, tapi biasanya lebih baik. Nah, durasinya bisa beragam yang kita maksud dengan life cycle tadi ya. Kalau kita bicara tentang produk-produk manufaktur seperti otomotif atau mobil misalnya, bisa tahunan itu ya. Handphone itu mungkin
ukurannya bisa tahun atau beberapa bulan bisa jadi gitu ya. Tapi saya kira lebih dari 3 tahun lah. Biasanya kalau handphone itu sudah lewat 5 tahun akan ketinggalan. Dulu handphone saya waktu lebih dari 5 tahun aja dibilang sama apa namanya pegawai di counter HP itu, Pak ini sudah lebih dari 5 tahun gitu ya. Sudah diingatkan, maksudnya itu sudah waktunya untuk berganti. Oke, tapi bisa juga harian bentuknya ya. Misalnya apa? Misalnya produk makanan. Nah, kan makanan nggak bisa ya selamanya ya. Maka kalau kita beli makanan di restoran itu kan mungkin masanya itu hanya beberapa jam atau paling lama mungkin hari ukuran. Ya. Eh, Berbeda dengan produk-produk manufaktur. Operation function must be able to introduce new product successfully. Jadi ini sudah keniscayaan, sudah alamiah. Setiap perusahaan harus bisa mengembangkan produk baru kepada pasar gitu ya. Nggak mungkin dia hanya mengandalkan produk yang sudah bisa dibuat itu aja gitu. Pastilah kalah bersaing. Karena sebuah hukum alam gitu ya. Jadi bahwa produk itu pasti nanti ada usianya. Akan digantikan oleh produk yang lain. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebetulnya implikasinya bisa dilihat dari implikasi keuangan ya. Seringkali kan ini menjadi pertimbangan sangat penting dalam mengelola sebuah perusahaan. Eh, Ketika kita berbicara mengenai product life cycle, ya, mulai dari introduction, produk itu dikenalkan, kemudian growth, produk itu tumbuh gitu ya. Makin setelah dikenal oleh orang, makin banyak yang membeli, lalu memasuki masa kejenuhan banyak sekali karena semakin banyak pesaingnya masuk, ya kemudian decline atau menurun ya, selalu seperti itu. Nah, di masa-masa ini biasanya perusahaan belum untung nih. Di masa-masa awal introduction growth itu biasanya masih loss gitu ya, masih merugi ya. Ini kurva yang menunjukkan pengeluaran ya, ini kurva untuk menunjukkan revenue gitu ya. Jadi sales revenue ini kemudian ini adalah biaya. Oke, jadi kelihatan bahwa di masa-masa awal biasanya perusahaan merugi. Nah, perusahaan tentu saja berharap bisa menekan ya kurva ini, bagian bagian kurva yang berwarna kuning ini itu tidak terlampau besar. Jadi bisa oke, nggak apa-apa apa loss gitu, tetapi lossnya tidak terlampau besar dan bisa lebih cepat gitu. Jangan terlampau berlama-lama meruginya. Kalau meruginya terlalu lama gitu ya, kemudian kemampuan keuangan perusahaan terbatas, belum untung sudah bangkrut. Kan bisa begitu ya. Jadi tentu harus dijaga supaya perusahaan bisa survive di dalam membangun daya saing. Oke. Nah, jadi betapa bahwa perusahaan itu penting untuk bisa mengembangkan produk baru yang berhasil, karena kalau tidak, kurva revenue-nya nggak akan meningkat cepat kan, lama gitu ya, dan ruginya makin besar, makin lama. Jadi lama-lama ya bangkrut bisa-bisa gitu ya, karena mungkin cadangan investasinya terbatas. Dan itu biasanya merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan baru. Startup companies itu kan biasanya mengenalkan produk baru ya, karena dia baru masuk ke industri bersaing. Ya ini masa-masa ini yang kurva kuning, warna kuning ini, loss itu biasanya disebut dengan burning money, bakar duit gitu ya. Jadi banyak investasi, promosi segala macam ya keluar terus loh. Sama seperti sekarang perusahaan gabungan ya join dari apa namanya Gojek dengan Tokopedia kan, GoTo. GoTo itu kan katanya masih merugi sampai sekarang ya. Mungkin karena produk-produknya harus digabung,
manajemennya juga bergabung gitu ya, sistemnya dua yang mungkin berbeda dan sebagainya sehingga ya masih merugi. Itu masih burning money kira-kira gitu ya. Jadi tentu harapannya burning money-nya jangan terlalu lama dan jangan terlalu besar. Sebab kalau tidak, ya keburu modalnya habis gitu kan. Kalau modalnya habis ya wassalam. Oke, baik. Nah, ini sedikit agak berbeda sedikit ketika kita bicara tentang produk teknologi. Ya, produk teknologi, terutama produk teknologi tinggi, itu Rogers itu mengingatkan kepada kita untuk Morse ya sebetulnya mengingatkan untuk berhati-hati di dalam memasarkan produk teknologi tinggi. Kenapa? Dia bilang bahwa untuk produk-produk teknologi tinggi ini sebenarnya kurvanya awalnya diteliti oleh Everett Rogers, dia seorang sosiolog yang meneliti bagaimana difusi inovasi, tapi kemudian sama apa namanya Geoffrey Moore itu diadopsi untuk diterapkan pada pemasaran produk teknologi tinggi, khususnya yang berbasis IT. Dibilang bahwa untuk produk-produk IT, teknologi tinggi, itu biasanya dikenalkan kepada para inovator atau early adopters. Jadi mereka kelompok pengguna yang punya karakteristik berani mencoba-coba. Ya dia pokoknya apapun ada produk baru ya, teknologi baru biasanya inginnya nyoba. Kayak apa sih gitu kan penasaran. Senang ngulik gitu ya. Jadi belum tentu produk itu dia butuhkan ya, tetapi mereka sangat suka dengan hal itu. Jadi makanya disebut dengan tikis gitu ya. Pokoknya nyoba gitu. Yang berikutnya adalah early adopters itu yang berikutnya. Nah, kedua kelompok customer ini itu jumlahnya tidak banyak katanya. Jadi sekitar 16%. Yang inovator itu 2,5%, kemudian early adopters itu 13,5%. Kenapa demikian? Karena umumnya mereka mengikuti kurva normal. Ya, kurva normal itu kira-kira kalau dipenggal di sini adalah 16%. Sisanya adalah early majority dan late majority dan sisanya lagi laggard. Laggard itu mereka yang betul-betul kalau sudah sebagian besar masyarakat make baru mungkin terakhir kalau apa tidak ada pilihan lagi apa boleh buat mereka juga akan menggunakannya. Nah, disinilah apa perlu ada strategi menurut si Geoffrey Moore bagaimana perusahaan bisa memasarkan supaya berhasil menembus majority market ini, ya mainstream market ini. Sebab bisa jadi dia berhasil hanya di early market, tapi dia tidak berhasil membangun majority market, ya. Mass market ini. Itu ya, nanti mungkin lain kali kita akan diskusi lebih mendalam mengenai strategi yang disarankan oleh Joe. Oke, kembali kepada apa implikasi kepada biaya untuk rugi gitu ya. Kira-kira tadi seperti tadi bahwa dia masa awal penjualan biasanya masih terbatas ya, sehingga implikasinya laba juga mengikuti bagaimana kinerja dari penjualan produk yang kita kembangkan tadi. Di masa awal biasanya perusahaan merugi. PR-nya adalah bagaimana agar kerugiannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama sehingga dia bisa recover untuk bisa untung. Okay. Ini tentu saja karakteristik umum ya dari pengembangan produk baru. Eh, dan tergantung bagaimana apakah produk itu sama sekali baru atau melanjutkan dari produk yang lama, itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dari kurva. Oke, nah ini jadi karakteristik umum siklus produk secara umum ya. Jadi ini misalnya di masa pengembangan, introduksi, pertumbuhan atau growth, maturity atau kedewasaan dan penurunan.
itu karakteristik penjualan seperti ini. Belum ada, rendah, meningkat cepat, dan seterusnya. Lalu biayanya seperti ini, tinggi, tinggi, kemudian barulah mulai merata ketika ada di masa pertumbuhan, lalu rendah di masa kedewasaan dan penurunan. Labanya juga demikian. Laba itu di masa pengembangan dan pengenalan itu negatif, lalu baru meningkat, kemudian tinggi di masa maturity. Konsumennya tadi ya, sudah saya sebutkan, inovator di masa-masa pengembangan, early adopter di masa berikutnya, kemudian early follower dan seterusnya. Nah, pesaingnya biasanya kalau di masa awal mungkin belum ada atau paling juga sedikit gitu ya. Kenapa? Ya kalau asumsinya kalau perusahaan itu mengembangkan produk yang betul-betul baru, belum ada pesaing gitu ya. Kalau hanya meniru dari produk pesaing yang lain, boleh jadi apa sudah sudah ketat di pasar. Oke. Ini juga sama karakteristik atau perilaku dari bagaimana siklus hidup produk. Ini juga mengilustrasikan di berbagai bidang di sektor pertahanan ya, apakah itu laut, darat, dan udara. Oke, bagaimana life cycle dan strategi yang biasanya perlu kita cermati di setiap fase atau tahapan ya. Di introductory atau pengenalan itu biasanya kita fine tuning untuk bisa tadi ya mengelola eh, pengeluaran-pengeluaran kita. Bagaimana misalnya kegiatan kita untuk melakukan research, kemudian pengembangan produk, kan ini masih di masa-masa awal. Lalu modifikasi proses dan peningkatannya, serta supplier development. Ini biasanya perlu kita perhatikan, sebab akan mempengaruhi bagaimana expenses atau pengeluaran dari perusahaan. Ini yang harus kita kendalikan. Kemudian di fase pertumbuhan, nah biasanya di fase ini desain produk sudah mulai stabil ya karena sudah dikenalkan. Tapi tentu ada perubahan-perubahan waktu memperkenalkan produk kita bisa jadi mendapatkan feedback. Oh ini kurang apanya gitu dan seterusnya. Sama waktu eh, misalnya kita bergerak di bidang kuliner juga boleh jadi kita mendapatkan feedback dari konsumen kita, entah sambelnya terlalu pedas atau apapun gitu ya. Biasanya feedback itu mempengaruhi perbaikan pada desain produk dan atau jasa. Kemudian bahwa di masa-masa ini tentu forecasting itu semakin penting ya karena akan mempengaruhi bagaimana kita memperkirakan perencanaan produksinya. Lalu di masa inilah biasanya perusahaan membutuhkan peningkatan dari kapasitas produksi ya, karena kan masa pertumbuhan. Seringkali perkiraan kita gitu, oh ternyata karena sudah mulai meningkat gitu, maka kapasitas produksi harus ditambah atau diperluas. Lalu pada saat-saat atau fase-fase maturitas, itu mulai kita semakin menyadari bahwa para kompetitor itu semakin banyak, semakin mapan gitu ya. Itu biasa seperti itu umumnya ya. High volume innovative production itu biasanya diperlukan. Jadi di masa inilah misalnya perusahaan harus memproduksi dengan volume yang cukup tinggi dan cara yang inovatif karena kalau tidak bisa bersaing. Lalu bagaimana misalnya kita melakukan perbaikan dalam pengendalian biaya, kemudian pengurangan-pengurangan pilihan yang disiapkan, dan yang lain-lain. Oke. Nah,
Kemudian setelah maturity itu mulailah biasanya perusahaan mengalami fase penurunan, declining gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya perusahaan itu mempunyai produk yang ya boleh jadi cukup spesial, perannya bagi perusahaan, mungkin akan lebih awet, tetapi tetap saja akan selalu kita antisipasi karena mereka akan decline gitu ya. Jadi biasanya di masa-masa sebelum mencapai maturity, perusahaan harus mulai mengantisipasi untuk pengembangan produk yang berikutnya sehingga tidak mengalami decline yang terlampau lama gitu. Jadi karena produk penggantinya sudah ada. Demikian seterusnya. Jadi di kurva itu ada terjadi ya kurva ini sebentar. Nah ini jadi kalau kita lihat, oke, nah ini ya di sini perusahaan itu sebelum sebelum decline itu maka mengembangkan inovasi di produknya gitu kan. Jadi akan meningkat lagi, kenalkan lagi. Sebelum dia decline, berinovasi lagi di produknya dan seterusnya. Jadi itulah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam strategi pengembangan produk baru. Jadi eh, umumnya merupakan upaya yang tidak pernah berhenti, kira-kira begitu ya, untuk berinovasi di dalam produk. Oke, nah bagaimana implikasi terhadap biaya? Ini seringkali eh, kurva hipotetikal yang umum berlaku seperti ini ya. Jadi misalnya eh, umumnya cost itu mengikuti kurva S biasanya karena apa berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mensupport kegiatan-kegiatan ataupun elemen-elemen penting dalam mengembangkan produk baru maupun misalnya menyiapkan eh, production line-nya gitu. Jadi seringkali seperti itu. Nah, tahapannya di sini ada konsep desain, kemudian prototyping, manufacturing dan seterusnya. Jadi ini mengikuti seringkali ya, dan kita perusahaan seringkali perlu menyiapkan bagaimana mensupport, bagaimana anggaran mensupport aktivitas pengembangan produk tersebut supaya tidak keteteran terus saja ya. Nah, perubahannya ya, bagaimana tingkat kesulitannya biasanya seperti ini. Di masa-masa awal pastilah masih tinggi ya. Kemudian mulai menurun itu karena perubahan di produk mungkin tidak terlampau banyak lagi. Biasanya di masa-masa awal biasanya sangat banyak. Meskipun ketika diuji coba di customer itu biasanya kita mendapatkan feedback cukup banyak seringkali ya untuk penyempurnaan dari produk. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting kita juga bisa melakukan analisis nilai dari sebuah produk ya. Apa itu yang dilakukan adalah kita biasanya mencermati bagaimana urut-urutan dari produk yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Gitu. Jadi product in descending order of their individual dollar contribution. Jadi diurutkan misalnya berdasarkan bagaimana tingkat kontribusi produk tersebut kepada perusahaan. Ya. Mulai dari yang paling tinggi, kemudian paling rendah ya, di ranking kira-kira gitu ya. Nah ini biasanya membantu pada saat apa pihak manajemen mengevaluasi dan merancang atau menyiapkan strategi itu akan bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, yang berikutnya dalam proses pengembangan produk baru biasanya inilah langkah-langkah yang kita lalui ya di tahap awal itu tentu kita perlu memahami apa yang dikehendaki oleh customer.
Jadi sudah sangat berbeda approach apa yang diusulkan di masa-masa sekarang dibanding dengan masa-masa lalu ya. Kalau dulu itu sering kali pokoknya kita bisa membuat produk gitu kan. Bisa membuat produk tapi kalau nggak bisa menjualnya kan percuma ya. Jadi tentu harus dipikirkan apa sih yang dikehendaki oleh customer kan, itulah yang harusnya dimulai dari situ. Yang berikutnya adalah mempertimbangkan perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi dan atau akan terjadi. Jadi misalnya contoh misalnya 2 tahun lalu kita mengalami pandemi COVID-19 di mana itu merubah tatanan perdagangan, praktik industri, perekonomian itu global gitu ya, bukan hanya Indonesia saja yang terpengaruh, tapi keseluruhan sektor di seluruh dunia itu terdampak. Ya, ditambah lagi mungkin ada peristiwa penting yang juga berpengaruh. Misalnya bagaimana Rusia menyerang Ukraina itu juga berpengaruh terhadap suplai dari bahan bakar dan seterusnya sehingga itu mempengaruhi kinerja perekonomian. Itu juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah perubahan-perubahan sosiologis dan demografis. Ya, jadi contoh apa yang demografis? Ada yang bisa menyebutkan? Berikan saya contoh demographic change. Halo, Ngacung. Visi Pak Tatang ini ada Ya, nggak tes. Terima kasih kesempatannya Pak Tatang perkenalkan ya. nama saya Nurul P04. Jadi Siapa? contoh Bentar namanya ulangi. namanya Henok Crispino Rosso Pak. Oke. Nah, Ya, jadi contoh demographic change itu kayak misal awalnya penduduk usia tua menjadi penduduk usia muda atau sebaliknya ya usia muda ke usia tua lebih seringnya sih gitu daripada usia tua ke usia tua. Biasanya mungkin kan Pak umurnya turun jadi oke. muda ke usia tua. Baik. Oke, ya, betul ya. Terima kasih. Jadi contoh misalnya demographic change itu bagaimana struktur eh, penduduk atau populasi di negara Jepang misalnya. Sekarang itu secara umum sebagian besar penduduknya itu berusia tua ya, aging aging apa namanya population. Demikian juga di Amerika itu ya. Jadi kalau Anda pergi ke Amerika sekarang semakin banyak orang-orang usia tua di sana. Ya, kemudian kalau dulu kebanyakan orang-orang kulit putih betul-betul gitu ya. Ya sekarang sudah mulai banyak orang-orang kulit berwarna di Amerika. Jadi ada perubahan-perubahan demografis yang tentu saja akan mempengaruhi. Ya, jadi bagaimana selera konsumen dan sebagainya. Lalu perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu karena kemajuan-kemajuan teknologi. Termasuk misalnya perkembangan dari industri 4.0. Kemudian perubahan-perubahan politik dan legal ya tadi saya sebutkan misalnya tatanan politik di wilayah Eropa di mana Rusia menyerang Ukraina itu mempengaruhi banyak negara di wilayah Eropa juga ya termasuk sektor energi, pangan itu terpengaruh dan kita juga terpengaruh ternyata gitu ya. Dan cukup kompleks. Jadi pengaruh dari adanya pandemi COVID-19, ada perang Rusia, Ukraina dan sebagainya itu mempengaruhi bagaimana market sekarang. Bahkan ada perkiraan ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada perkiraan tahun depan itu akan mengalami resesi. Gitu ya. Dunia akan mengalami resesi. Eh, ya, ada yang ingin bertanya? Enggak? Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah market practice. Jadi bagaimana praktik-praktik yang berjalan di pasar ya, professional standard, kemudian suppliers, distributor dan sebagainya. Oke. Jadi contohnya professional standard itu apakah misalnya ada standar-standar yang terkait dengan keprofesian diberlakukan.
Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Misi Pak, mau tanya. Ya, Oh iya, terima kasih Pak kesempatannya. Nah, tadi mau tanya, tapi nggak sempat. Nah, jadi sekarang mau tanya oke. Pak. Perkenalkan, nama saya Surasa, uh, NRP enam. Nggak bisa dengar anu ya namanya yang bisa pelan nggak? Namanya, Namanya siapa? perkenalkan nama saya Beno Pak. Beno. Oke, Jadi mau tanya Pak, mengenai produk life cycle. Jadi ya, untuk produk life cycle yang baik itu kita mempertahankannya pada waktu growth apa pada waktu maturity ya Pak? bisa diulang apa kita? Kita mempertahankan memperlama produknya itu pada waktu masa masa growth atau masa maturity ya Pak. Jadi misalkan habis growth kan terus maturity, habis maturity kan nanti decline ya Pak. Kita Ya, mempertahankan apa ya kayak memperlama jangkauan dari growth-nya apa dari maturity-nya apa. ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya sedikit kembali ke sini ya, eh, ke kurva tadi. Oke, itu tergantung sekali pada seberapa lama kita bisa mengembangkan produk baru. Ya, ini contohnya ya. Kalau durasi pengembangan produk, ini kan pengembangan produk nih, pengenalan itu sebelumnya dikenalkan, itu biasanya ada development, product development. Ya. Nah, tergantung berapa lama biasanya perusahaan membutuhkan waktu untuk pengembangan produk baru. Kalau itu relatif cepat, maka tentu perusahaan bisa mengantisipasinya ketika sudah memasuki masa kematangan. Begitu mulai matang gitu ya, contoh misalnya mulai matang itu seperti apa? Misalnya pertumbuhan penjualan itu kok nggak naik-naik gitu ya, tetap aja segitu. Nah, itu boleh jadi indikasi dari produk tersebut sudah memasuki masa maturity. Ya, biasanya diindikasikannya oleh tingkat penjualan yang nggak pernah beranjak naik gitu ya. Padahal promosinya sudah banyak dan sebagainya. Itu berarti sudah masuk maturity. Nah, mulai seperti itu, maka perusahaan mulai mengantisipasi dan melakukan pengembangan produk baru. Tapi kalau untuk produk-produk tertentu, industri-industri tertentu, itu harus dilakukan di masa pertumbuhan sebelum masuk maturity ini, ya di level sini nih. Kenapa? Karena perusahaan butuh waktu untuk pengembangan produk baru. Jadi harus mengantisipasi sebab kalau nunggu itu ya kita sudah terlampau terlambat ya. Produk kita sudah meluncur turun gitu ya. Produk barunya belum diluncurkan gitu ya. Kira-kira begitu. Seringkali eh, lo kan misalnya boleh-boleh saja apa kita mengembangkan produk baru ketika produk yang lama itu sudah mulai menurun. Nah, celakanya biasanya kalau dalam terutama pasar-pasar produk konsumen ya, produk konsumen itu kan yang dikonsumsi habis oleh masyarakat langsung gitu. Itu biasanya tidak boleh kosong di pasaran. Ya. Begitu produk itu tidak ada di pasaran, orang itu mudah melakukan pengalihan, switching. Ya, jadi misalnya ah karena saya tidak bisa lagi menemukan pasta gigi Pepsodent yang biasanya saya pakai, akhirnya ya sudah kalau begitu saya memakai pasta gigi yang lain, misalnya apa, apakah close up atau apa gitu. Nah, ketika sudah switching, konsumen itu seringkali susah balik lagi gitu kan, karena pasarnya sudah beda, sudah pindah. Itu yang dijaga, yang harus dijaga oleh perusahaan. Jadi kalau kalau terlambat, produk kita sudah mulai turun gitu ya, kemudian kita baru mengenalkan produk, ya konsumen kita sudah lari ke produk orang lain. Nah, itu yang biasanya sering harus kita jaga. Gitu ya. Jadi seringkali paling lambat itu ketika kita sudah menyadari masuk ke maturity, itu harus kita mulai berinovasi di produknya.
atau bahkan antisipasi sebelum mencapai maturity itu. Ketanggap ya? Oke, baik. Saya lanjutkan.